Baik, selamat malam Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai pembelajaran firman Tuhan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh mendapat kesempatan untuk boleh melihat kebenaran firman Tuhan, belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan pada Tuhan, kiranya turun atas setiap kami kaum awamu yang sederhana, yang mau belajar firman Tuhan, yang penuh dengan segala kelemahan dalam berpikir. Mari Roh Kudus berikan kami pencerahan, berikan kami pemikiran yang baik, sehingga kami mampu mengikuti apa yang sebenarnya firman Tuhan ingin sampaikan dan katakan pada setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami mendapat berkat daripada firman Tuhan itu sendiri yang menuntun dan membimbing kami. Kami mohon juga berkati untuk setiap rekan-rekan teman-teman kami di dalam kelemah tubuh mereka Tuhan, di dalam mungkin mereka saat ini sakit Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan, biarlah Engkau juga berikan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan. Dan juga buat setiap teman-teman kami yang sudah hadir dan juga di dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan juga sertai sebagaimana Tuhan telah menyertai kami yang sudah hadir. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke. Baik, silakan duduk. Kita akan mencoba melihat pertempuran antara Daud dengan Goliat. Ya, pada malam hari ini saya mengambil satu tema, yaitu Tuhan beserta Daud gitu ya. Dan ini saya ambil satu scene yang memperlihatkan pertarungan Daud versus Goliat, yang dimana kita tahu ini sangat klasik dan juga menarik untuk kita bahas ya. Oke, kita akan ambil di dalam 1 Samuel 17. Oke, 1 Samuel 17 ayat 45. Oke. Ayat 45 sampai ayatnya yang ke 58. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 58. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan akan menanggalkan kepalamu dari tubuhmu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipacungkannyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron.
Ya, orang yang terbunuh dari orang Filistin menggelimpang di jalan Saharim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan bawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya ke dalam kemah. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentara, anak siapakah orang muda itu? Abner, jawab Abner, demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau, ya muda? Jawab Daud, anak hamba Tuan Isai orang Bethlehem itu. Nah, ini kita lihat bahwa ada satu pertarungan yang klasik dan ada tindakan yang heroik ya, yang mungkin kita sudah sering mendengarkan cerita bagaimana ketika Daud mengalahkan Goliat. Jadi pada waktu Daud mengalahkan Goliat ini bukan serta-merta karena kelihayan Daud mengumban gitu ya, jago, jitu segala macamnya. Saya percaya ada maksud Tuhan, ada tangan Tuhan. Karena di ayat yang ke-47 saya kutip kembali, supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi yang bertempur itu adalah sebenarnya Tuhan melawan Goliat. Ya, jadi saya percaya juga pada waktu Daud mengumban itu ada tangan Tuhan tuh. Heran ya, waktu perang gitu ya, kan si Goliat ini pakai lengkap gitu ya, pakai ketopong gitu ya, pakai baju jirah gitu ya, keren lah gitu ya. Yang heran ya, kok bisa tepat di dahi gitu loh. Ya, jadi udah pakai helm kan masih ada celah toh. Nah, kenapa bisa tepat di sini gitu? Bayangkan kalau udah ditutup gitu kan pakai helm kan mata kelihatan dong, benar kan? Ini masih bisa tepat. Bayangkan nih kalau bukan tangan Tuhan yang taruh gitu kan. Tangan Tuhan waktu Daud lempar, terus Tuhan yang atur tuh. Tepat dan terbenam. Mati langsung, bayangkan ya, seperti sniper gitu ya. Jadi kalau sekarang kan bilangnya sniper ya, tembak jitu mati langsung di tempat gitu ya. Ini kok bisa gitu loh. Padahal kita tahu sendiri pada waktu itu Daud dikatakan juga di dalam bagian lain ya, pada waktu itu, ini kamu tahu gak siapa yang kamu hadapin? Kamu hadapin ini adalah seorang yang emang udah dididik tentara gitu kan, dididik menjadi seorang prajurit, dididik emang udah lahir nih sebagai seorang petarung gitu loh. Ini kamu siapa gitu kan? Kamu berani menantang gitu kan, kamu berani mengajukan diri kamu untuk maju berperang. Bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan orang-orang pasukan daripada Saul gitu ya, prajurit-prajurit bangsa Israel ini, barisan-barisan tentara ini, enggak ada yang berani. Mereka hanya diam waktu ditantang gitu kan, ujung ke ujung gitu kan, masukin satu pasukan, malah dianjing-anjingin itu, dihina-hina itu pasukan tentara, barisan tentara Israel. Bayangkan Bapak Ibu, nggak ada yang berani. Lu kasih satu orang lah lawan gua, ngalahin gua ya sudahlah, gua nyerah gitu kan, silakan gitu kan. Bayangkan dari pagi, siang, sore ya kan, wah besok lagi. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada yang berani, takut sekali, takut sekali. Nggak serta-merta kalau kita lihat begini gitu ya, apa yang menjadi rahasia daripada Daud ini bisa memenangkan pertarungan gitu ya, selain emang kita tahu bahwa yang pertama tadi ya, bahwa ini pertarungannya Tuhan, bukan pertarungannya Daud ya. Jadi Daud tidak sedang berperang, sebenarnya yang berperang itu Tuhan sedang berperang melawan Goliat.
Nah, mengapa Daud gitu ya? Daud dipakai oleh Tuhan. Karena sebelum dari kejadian ini, Daud sudah dipersiapkan, udah diurapi menjadi nanti dia raja. Dipilih oleh Tuhan. Karena pada waktu itu anak-anak Isai, mana nih anak-anakmu gitu ya. Kalau kita lihat, tengok di dalam 1 Samuel 16, kita coba lihat. Ini kisah di mana sebenarnya Tuhan sudah memilih Daud ya. Menetapkan Daud ya. Daud diurapi menjadi raja. 1 Samuel 16. Kita kutip saja di bagian 11 sampai 13 ya. Kita lihat ya flashbacknya ya. 11 sampai 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah ya, ini jauh sebelum pertarungan itu Daud menghadapi Goliat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sejak hari itu roh Tuhan turun atas Daud. Ini penting. Ya, ini penting dalam hidup kita. Ketika ada roh Allah turun atas hidup kita manusia berdosa, maka tidak ada yang lebih besar lagi yang tidak bisa kita hadapi gitu ya. Tidak ada. Bukannya sekedar motivasi Bapak Ibu, tidak. Tidak ada. Mengapa Daud bisa mengatakan demikian? Mengapa Daud kucuk-kucuk gitu kan, menerobos barisan terus dia ngajuin diri, "Raja, utus saya saja, saya yang tarung dengan mereka." Enggak serta-merta demikian. Kalau kita lihat ya, dia bukan orang kepo, makanya dia diomelin sama kakaknya. Padahal pada waktu itu Isai, ayahnya gitu ya, ayah Daud, dia bilang, "Coba kamu tengokin deh kakak kamu gitu ya. Bagaimana keadaan dia yang sedang berperang melawan orang Filistin. Nih bawa makanan gitu kan. Mau nengokin doang. Pengen lihat gitu loh. Pengen nanti kasih kabar gitu kan. Lalu pada waktu di tengah-tengah itu dia lihat, kok nih orang siapa ya? Orang Filistin. Tampil si Goliat sedang mencemooh gitu loh. Nah dari sana dia mendengar bahwa nama Tuhan ya, nama Tuhan sedang direndahkan gitu ya. Dikatakan di dalam bagian 1 Samuel 17 gitu ya. Kita akan petik saja ayat 24. Kita akan petik saja ayat 26 ya. 26 dan 27 kita baca sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 26 dan 27. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Bayangkan ya, ini siapa orang tidak bersunat? Ya. Daud bisa melihat bahwa Tuhan Tuhan gak bisa direndahkan juga ya, maksudnya dia sedang ingin membela nama Tuhan gitu loh ya. Ini sedang ada yang menghina gitu loh, barisan tentara Allah gitu loh. Ini orang siapa yang tak bersunat? Berani begini. Siapa dia gitu kan? Bayangkan ya. Ini Daud bukan serta-merta karena kepo gitu loh. So jagoan, tidak, karena dia melihat bahwa
Ini nggak bisa nih, ada orang yang sedang merendahkan barisan tentara Allah, yang merendahkan nama Tuhan gitu loh. Tanda petik ya, maksudnya Tuhan tetap tidak bisa direndahkan ya. Manusia, siapa sih manusia bisa rendahkan Tuhan, bener ya? Tapi Daud berasa bahwa nggak bener nih, nggak bener. Dia berani untuk kembali, maksudnya menentang orang-orang yang justru sedang merendahkan Tuhan gitu ya. Ini seringkali kita kan menjadi kepunyaan Tuhan gitu ya, punya militansi kira-kira gitu ya, punya militansi untuk terus gitu kan berjuang bagi nama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harusnya demikian gitu ya. Tapi bukan berarti maksud saya yang ekstrim ya, misalnya wah gereja dibakar terus kita lawan, siapa dia berani bakar gereja, yuk kita lawan lagi. Nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi ceritanya pada waktu pertempuran ini kembali bahwa ini adalah pertempurannya antara Tuhan dengan orang Filistin, atau Tuhan sedang ingin memuliakan gitu ya, supaya bangsa Israel tahu bahwa mereka punya Allah gitu ya. Tadi yang kita baca ini tujuannya. Jadi ketika kita lihat bahwa Daud datang ke sana gitu ya, karena dia yang tadi pertamanya, karena ada kuasa Allah turun atas Daud, maka Daud di dalam kehidupannya bisa melihat sesuatu yang berbeda yang tidak dilihat oleh tentara-tentara yang lain atau oleh Saul. Sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang raja, yang gak dilihat. Apa yang dilihat daripada Saul? Waduh, ini kalau kita lihat di dalam spesifikasi kita lihat di dalam 1 Samuel 17. Lihat apa yang dia lihatnya. Ayat 4 sampai 7 ya, kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira itu 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Bayangkan ya, ini kalau main Mobile Legends karakternya udah keren gitu ya. Kalau main ada armornya gitu udah keren gitu loh, skinnya udah keren nih gitu loh. Bayangkan Bapak Ibu, itu yang mereka lihat. Daud ngeliatnya nggak gitu. Ini siapa ya? Orang nggak bersunat yang berani mencemooh nama Tuhan. Bayangkan ya. Lain ya yang dilihat. Wah ini tembaga kepala ini sekian. Waduh, udah ngeliatnya kayak gitu. Baju jira bersisik ya kan. Beratnya sekian sikal. Aduh, bayangkan Bapak Ibu. Yang Daud lihat malah, ini orang nggak bersunat siapa ini? Berani bener gitu kan? Istilahnya gitu ya. Bayangkan, Daud nggak lihat itu. Lu mau pakai tembaga, kayak tebing segala macam. Tadi yang seperti sudah kita baca. Hari ini juga Tuhan yang berperang. Dia nggak pakai lembing, nggak pakai apapun, nggak ada pedang kok. Daud nggak pakai pedang loh. Tadi kita baca waktu dia hunus segala macam, bukan pakai pedang dia. Pakai pedangnya si Goliat, Bapak Ibu bayangkan. Senjata makan tuan tuh jadinya itu. Enggak. Daud enggak lihat itu. Itulah yang membedakan antara Daud dengan yang lainnya. Ya. Karena kalau kembali ya, startingnya karena ada Roh Allah turun atas Daud, maka dia bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan lihat. Dia punya satu keberanian, bukan keberanian kekonyolan ya, bukan keberanian yang konyol Bapak Ibu. Kadang keberanian yang konyol itu orang kita bilangnya nekat ya, nggak ada perhitungan, nggak ada apa, nekat aja gitu. Itu beda gitu ya. Itu kita kayak mati konyol gitu loh, ya mati konyol. Kita kalau misalnya bangsa Indonesia merdeka gitu ya kan, saya percaya bukannya mati konyol gitu loh. Bukan mereka nekat gitu kan berperang maju, enggak. Mereka penuh dengan strategi, silent gitu kan.
sadar, kita nggak punya persenjataan dan sebagainya, itu mati dengan keberanian, bukan mati walaupun waktu berperang mati gitu ya, nggak konyol gitu loh. Dia satu orang bisa paling nggak mati berapa orang, nah itu nggak konyol gitu loh. Itu worth it gitu ya. Itu bukan satu keberanian yang konyol. Kadang seringkali orang tuh, maaf ya, kayak teroris gitu kan, bom bunuh diri itu mati konyol gitu kan. Mati konyol. Terus nggak dapat apa-apa gitu kan. Gedungnya doang hancur misalnya gitu kan, biar dapat berita, biar bombastis ini segala macam, itu konyol gitu loh. Untuk sesuatu yang nggak bener lagi gitu kan, itu konyol namanya ya, itu nekat namanya ya. Banyak orang tuh seringkali jangan sampai salah paham, keberanian yang sesungguhnya itu keberanian yang kalau kita bilang di dalam Tuhan tuh kita tahu ada pimpinan Tuhan, itu namanya keberanian yang benar. Daud kenapa berani demikian? Enggak, dia tahu ada pimpinan Tuhan. Dari mana gitu kan? Karena pada waktu itu Daud mengajukan proposal sederhana kok. Kamu punya apa Daud? Kamu bisa apa? Oh tenang, saya nih penggembala kambing domba. Domba yang ada di kamu berapa sih? 30, 40, apa 50? Berapa Bapak Ibu? 2-3 ekor. Enggak, wah. Tapi dia bilang, waktu ada beruang, ada singa, saya pasti mati itu, saya sobek itu dia. Dengan tangan Tuhan yang sudah menyertai saya pada waktu saya menjaga domba-domba saya, Tuhan yang sama juga akan menyertai saya. Bayangkan, Daud bawa proposal itu Bapak Ibu. Daud bawa proposal itu. Lalu raja pikir udah bekalin deh gitu ya, membekalkan Daud deh dengan baju jirah segala macam. Dia bilang aduh nggak bisa gerak dia, jadi kayak ondel-ondel gitu ya. Dia nggak bisa gerak Bapak Ibu, bayangkan ya. Lalu dia tanggalkan semua, saya nggak bisa gerak, nggak bisa seperti ini. Udah dipakein ketopong, pakein baju jirah segala macam. Lalu Daud nggak bisa kayak gini. Lalu dia tanggalkan gitu ya. Lihat ya, saya melihat bahwa luar biasa ya Daud ya. Dia tahu ada pimpinan Tuhan. Karena pada waktu saya dulu jaga kambing domba dari singa dan beruang, Tuhan Tuhan memberikan kekuatan buat saya. Tuhan menyertai saya dan saya bisa mengalahkan mereka semua. Dan sama, Tuhan yang sama. Bayangkan ya Bapak Ibu ya. Inilah keberanian yang berdasarkan pada sebuah pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena dia udah lihat ini siapa dia sedang melawan Tuhan. Anda dan saya akan melihat bahwa dalam kehidupan kita, tantangan ya, saya bilang tantangan yang ada di depan kita. Kalau itu gitu ya, kadang jangan sampai gini ya. Hidup kita nih, ke depannya kita nih banyak tantangan-tantangan yang ada kita hadapi. Seringkali tantangan yang kita hadapi ini seringkali kan yang kita buat juga sendiri. Misalnya utang pinjol, itu namanya yang kita bikin sendiri tuh ya. Akhirnya kelilit, dicari-cari misalnya ya, kayak gitu. Itu kan yang kita bikin sendiri tuh ya. Wah ini mau beli ini ya kan, udah pakai kartu kredit misalnya gitu ya. Atau pinjol, sekarang kan lagi musim pinjol ya, misalnya ya. Terus akhirnya kedepannya bergulung tuh ya kan, kerepotan sendiri. Nah ini kan rintangan yang dibikin sendiri sebenarnya, paham ya? Oleh karena kesalahan kita di dalam tidak pandainya kita, tidak bijaksananya memanage keuangan kita misalnya gitu ya. Karena kita ingin gaya hidup tinggi gitu kan, style tinggi gitu kan, tapi nggak melihat kemampuan kita, akhirnya kita memaksakan diri sehingga di kemudian hari ini menjadi masalah buat kita misalnya gitu ya. Lalu kita bilang iya Tuhan akan ini Tuhan. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Beda dengan Daud menghadapi Goliat. Karena tantangan itu bukan karena Daud yang bikin sendiri, tidak. Tuhan ingin memberikan sebuah kemuliaan yang di hadapan orang-orang bangsa Israel secara khusus bisa melihat bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka, yang bukan dibuat oleh mereka gitu ya. Jangan cari gara-gara kita ya Bapak Ibu ya. Kita jadi mencobai Tuhan. Wah tenang, Tuhan akan lunaskan utang-utang saya misalnya gitu kan, kartu kredit, padahal yang kita bikin sendiri Bapak Ibu.
Itu mencobai Tuhan namanya. Ya, kita yang nggak bijaksana lalu suruh Tuhan yang bayarin, kira-kira gitu ya. Lalu kalau misalnya Tuhan nggak bayar, oh Tuhan jahat. Udah kaburnya udah kemana-mana tuh imannya tuh, udah berantakan udah pasti tuh. Ya, kaburnya udah nggak jelas gitu ya. Ini tidak Bapak Ibu. Kalau misalnya tiba-tiba saya nggak pakai kartu kredit, tiba-tiba ada tagihan, misalnya gitu kan. Lalu tiba-tiba misalnya data saya diambil, saya nggak pinjam, tahu-tahu saya ada tagihan, lalu saya dikenakan sanksi pemerintah, misalnya gitu ya. Saya hadapin sampai ke sidang misalnya. Ya itu berani karena bukan kita. Nanti ya, kita sedang ditipu, misalnya gitu ya. Nah itu kita berani, Tuhan bilang Tuhan pimpin. Kenapa? Ya karena bukan kita yang buat. Kita nggak melakukan sesuatu yang salah. Paham ya? Konteksnya berbeda Bapak Ibu. Jangan sampai salah mengerti. Daud dengan keberanian ini karena dia bisa melihat bagaimana pimpinan Tuhan. Karena yang dia hadapi adalah orang yang sedang melawan Tuhan, orang yang sedang menentang Tuhan. Maka dia penuh dengan keberanian. Saya nggak perlu pakai baju jiras begini raja. Saya akan maju tetap, tenang. Saya akan tetap maju. Bayangkan ya. Orang yang kayak begini gitu loh, yang bisa melihat bahwa tidak bersandar pada kekuatan manusia. Daud ketika memakai baju jiras segala macam, dia melepaskannya karena dia mau bergantung kepada Tuhan, bukan kepada baju jirahnya. Seringkali orang bergantung pada manusia, bergantung pada materi, bergantung pada kekuatan kita. Ini yang celaka Bapak Ibu. Ya. Celaka kita. Kadang dalam menghadapi tantangan kita tidak bersandar kepada Tuhan. Daud tidak. Daud bersandar pada kekuatan Tuhan. Dia lepaskan baju jirah, dia tetap maju di dalam menghadapi Goliat. Ya, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi kayak ada bahasa-bahasa gambar, saya melihat bahwa ya Daud maju berperang. Dia nggak mau pakai kekuatan dia sendiri. Nggak mau pakai mengandalkan armor gitu kan, atau senjata yang sudah disiapkan raja gitu ya. Tidak. Pakai kekuatan Tuhan. Daud bisa melihat ini Bapak Ibu ya, karena dia tahu kalau dia berada di dalam sisinya Tuhan. Saya berada di dalam posisinya Allah. Allah ada di belakang saya sekarang. Saya sedang berhadapan dengan orang yang berhadapan dengan Tuhan saya. Engkau akan kalah. Kalau orang berhadapan dengan Allah, siapapun gitu ya, pasti kalah Bapak Ibu. Ya, pasti kalah. Tapi celakanya seringkali ini kita pada posisi berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang bertentangan dengan Tuhan. Tuhan di sini, kita di sini. Lalu kita minta Tuhan tolong kita. Nggak bisa Bapak Ibu. Daud di sini, Tuhan di sini, satu posisi dia. Melawan Goliat yang berhadapan, pasti kalah itu yang berhadapan dengan Tuhan. Nah seringkali dalam hidup kita nih kebalik gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini ambil contoh aja ya, guyon dikit ya. Orang misalnya korup, misalnya ya, anggota DPR korup. Berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan ada saksi. Gimana Bapak Ibu? Doanya gitu. Dia posisi korupsi, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong lepaskan supaya jangan ada saksi gitu ya. Yang menjerat saya, supaya saya lepas daripada sidang gitu kan, yang menjerat saya misalnya gitu ya. Coba kebayang gak Bapak Ibu, kita sedang, kan aneh gitu ya, lah kita sedang berhadapan dengan Tuhan lagi gitu loh. Gimana coba bayangkan Bapak Ibu, Tuhan kasih gak? Kacau ya, aneh gitu loh. Kan mintanya aneh ya kalau kayak gitu ya. Kita korup lalu berdoa pas disidang sama KPK, aduh Tuhan tolong jangan sampai ada saksi. Mudah-mudahan dia sakit ya kan, mudah-mudahan dia juga gak bersaksi, si ini juga diam. Supaya saya lepas misalnya gitu ya, misalnya nih.
Kebayang gak Bapak Ibu? Aneh kan? Bener gak? Tuhan kan gak, kita sedang memposisikan Tuhan ini seperti apa coba kalau kayak gitu. Kita sedang lantang Tuhan kok. Kita sedang negosiasi sama Tuhan supaya Tuhan juga maklumin saya lah, kira-kira gitu ya. Ya kita sedang menjadikan Tuhan penjahat Bapak Ibu. Aneh kan kayak gitu ya. Ini mungkin sedikit guyon tapi Bapak Ibu. Tapi ya kayak gitu ya, kenyataan dalam hidup kadang Tuhan ingin kita minta bergumul, Tuhan lepaskan ini, tapi sebenarnya yang kita minta ini kita sedang bertentangan dengan Tuhan. Kita nggak sadar bahwa misalnya jangan-jangan yang kita hadapin karena kita sudah melakukan kesalahan yang menentang Tuhan gitu loh. Misalnya sakit, misalnya saya sakit gitu ya. Doa Tuhan tolong sembuhkan segala macam. Ya saya makannya minyak-minyak, gorengan-gorengan. Ini kan mencobai Tuhan, jadi gimana coba? Barusan bilang lepas dari sakit penyakit, tapi gorengan jalan terus, makan pedas oke, terus minyak-minyakan, padang aku semua. Ini gimana coba? Kita tuh kadang gak konsisten, gak linear dalam hidup gitu loh. Ini jadi memposisikan Tuhan seperti apa kita? Gak bakalan Tuhan kasih kemenangan orang-orang kayak gini, enggak. Daud tidak, karena posisinya jelas, clear, saya ada di pihak Tuhan, dan lawan saya itu clear dia di pihak seberangnya Tuhan. Pasti kalah dia, pasti kalah. Sama dalam hidup Bapak Ibu, nggak perlu khawatir gitu ya. Kadang emang secara manusiawi kita pernah dalam kekhawatiran ya, hal yang wajar ya, nggak berlebihan. Tapi kalau kita perhatikan dari bagian ini gitu ya, ini yang cukup menguatkan saya juga gitu ya. Tadi saya cerita juga bahwa kalau studi gitu kan harus pikirkan mencari nafkah, anak sekolah gitu kan, dapur ngebul, orang tua, lain sebagainya, banyak pening Bapak Ibu, bener gak? Tapi kalau pikir-pikir kalau itu adalah pimpinan Tuhan, sama seperti Daud, tidak ada yang tidak bisa. Karena apa? Ada Tuhan. Karena apa? Posisi kita clear dulu. Yang kita hadapi untuk kemuliaan Tuhan atau siapa? Kan gitu ya. Siapa yang kita hadapin? Kalau ini adalah murni dalam kemuliaan Tuhan, ini adalah kebenarannya, ini adalah pimpinan Tuhan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan buka jalan. Sama seperti Daud. Ini siapa? Berani-beraninya nih ya orang gak bersunat ngomong begini sembarangan. Bayangkan Bapak Ibu, dia maju ngambil umban doang, ambil sesuatu yang kecil, batu-batu dikali dia pilihin 5 taruh di kantong. Taruh di kantong Bapak Ibu. Ini yang menarik Bapak Ibu ya. Daud bukan serta-merta mentang-mentang, Tuhan di pihak gua, udah tenang aja Saul, saya datang tangan kosong, gelut, ayo. Nggak gitu juga loh. Jangan saking berimannya terus konyol maju begini doang gitu kan. Enggak loh. Dia pilih 5 batu Bapak Ibu, enggak 1 loh. 1 aja cukup, pasti mati langsung sambit. Enggak loh. Dia ambil 5. Dia tahu ada pimpinan Tuhan, tapi ada bagian yang harus saya lakukan. Sekali lempar kalau nggak kena bagaimana? Ya toh? Bener gak? Percobaan kedua, ketiga, paham ya Bapak Ibu ya? Nggak konyol juga. Gimana saya tonjok dia? Dia lebih tinggi. Saya nggak bawa apa-apa, nggak konyol, paham ya? Jangan pikir begini, wush, gitu kan kayak Iron Man, jeder gitu kan. Jangan nunggu keajaiban kayak gitu Bapak Ibu. Seringkali kita kadang ya dalam hidup pengen banget sesuatu yang ajaib gitu ya. Kita berdoa, bergumul lagi nggak ada duit, tiba-tiba jatuh dari kasur gitu, dari langit ke kasur kita misalnya. Atau pas kita tidur di bawah bantal ada duit gitu ya. Pas bangun, bantal gua ada duit gitu kan. Jangan berharap yang kayak gitu Bapak Ibu. Ya, bukan berarti maksud saya Tuhan gak bisa lakukan itu. Tuhan lakukan itu. Ya, kejutan-kejutan Tuhan juga berikan kok dalam hidup kita. Tapi jangan yang terlalu konyol lah imannya ya. Imajinasi jangan terlalu kayak di film-film gitu ya. Tiba-tiba di bawah kolong bantal pas tidur mimpi doa, pas bangun ada duit. Itu mah prank ya. Itu video prank gitu ya. Kalau kayak gitu-gitu. Enggak yang kayak gitu.
Kita kerjakan bagian kita. Ambil bagian yang kita bisa kerjakan. Sisanya lihat pimpinan Tuhan. Ya. Sisanya lihat pimpinan Tuhan. Yang penting kita benar dulu di hadapan Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Betul? Di bagian lain Alkitab mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Tapi celakanya kita ini gak benar. Yang tadi saya bilang, kita seringkali kitanya yang gak benar. Kita harus koreksi diri waktu kita di dalam kehidupan kita. Tantangan yang ada dalam kehidupan kita ini, apakah ini karena ulah saya? Apakah karena kesalahan yang sudah saya buat di masa lalu sehingga sekarang saya harus kena ganjarannya gitu loh. Tetap kita bisa minta tolong sama Tuhan, tetap bisa. Tapi kita tahu dulu, kita harus akui dulu, Tuhan ini saya salah Tuhan. Kalau balik lagi misalnya cerita yang ke orang korupsi tadi misalnya, dia sadar kan, dia ngaku di hadapan Tuhan dulu, Tuhan saya terlibat Tuhan, tapi Tuhan tolong saya Tuhan, berikan saya kekuatan. Paham ya? Lain tuh. Lain, kita tidak memposisikan Tuhan ya sebagai Allah yang tanda petik ya, yang jahat, dan kita sedang memposisikan Tuhan kepada posisi yang benar. Tuhan engkau benar, saya salah Tuhan, saya terlibat Tuhan, tolong saya, beri kekuatan. Nah ini benar, paham ya? Ini yang benar. Tuhan akan berikan kekuatan ya, Tuhan akan berikan kekuatan. Sekalipun akhirnya dijerat misalnya gitu ya, tapi Tuhan akan berikan kekuatan di sana. Itulah penyertaan Tuhan maksud saya. Ini hal-hal yang kayaknya kita harus paham betul di dalam menghadapi tantangan ke depannya. Jangan sampai iman kita nih jadi salah, ngaco ya. Salah doa, salah minta gitu kan. Jadi kita sedang mempermainkan Tuhan di posisi yang saya pengen jadinya. Jangan. Posisikan Tuhan sebagaimana mestinya. Daud memposisikan Tuhan sebagaimana mestinya. Allah yang akan melepaskan, nah, gitu ya. Tuhan yang sudah menyertai saya pada waktu saya berhadapan dengan singa dan beruang. Tuhan yang sama juga yang akan juga melepaskan bangsa Israel ini dari orang Filistin, dari Goliat ini. Nah, Tuhan yang sama. Nah, dia memposisikan Tuhan seperti apa ya. Saya berharap kita tahu ini kayaknya klasik gitu ya, kisah ini, tapi biarlah ini menjadi bagian daripada perenungan kita bahwa kita tidak boleh memposisikan diri kita ya melawan Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus juga tahu bahwa ada Tuhan di posisi kita gitu ya. Kita kerjakan bagian kita, kita lihat pimpinan Tuhan. Jangan do nothing juga gitu ya. Daud juga kalau do nothing juga diem aja, nggak terjadi apa-apa juga gitu ya. Nggak gitu ya, nggak demikian. Tapi dia melakukan apa yang menjadi bagian dia. Dia lihat pimpinan daripada Tuhan ya. Banyak hal yang kita bisa coba renungkan pada malam hari ini. Dengan keterbatasan waktu juga, saya akan akhiri pada malam hari ini. Semoga kita dalam hidup nih bergumul dengan pergumulan dan doa yang memposisikan Tuhan dengan benar gitu ya. Tidak ada masalah apapun, tantangan sebesar apapun yang orang Kristen atau orang percaya yang kita nggak bisa hadapin. Pasti bisa kita hadapin ya, pasti bisa Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak bisa ya. Jadi kalau nggak bisa gitu kan segala macam, kita berdoa di hadapan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Emang Daud siapa gitu kan. Tapi lihat ya, pada waktu Daud penggal kepala Goliat, lalu Alkitab mencatat gitu kan, seluruh barisan orang prajurit bangsa Israel, barisan tentara bangsa Israel itu langsung bergerak maju. Ada satu kegerakan terjadi Bapak Ibu, ngejar orang-orang Filistin, tunggang langgung ya. Bayangkan ada kegerakan, langsung dia bergerak untuk membasmi orang Filistin dari Daud ya. Hal kecil langsung bikin kegerakan besar. Daud bisa mendapat panggung demikian besar gitu ya, karena dia setia perkara kecil Bapak Ibu. 2-3 ekor domba dia lindungi, dia jaga. Sekarang Tuhan kasih panggung besar, yaitu apa?
Sengaja Tuhan hadirkan Goliat Bapak Ibu. Sengaja. Biar biar bangsa Israel tahu bahwa bangsa Israel punya Allah yang hidup. Ya, harus Kalau lawannya nggak nggak keren gitu ya, nggak mewah gitu ya, orang nggak bisa lihat. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kesempatan pada malam hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dengan segala kesederhanaan yang ada. Hamba-Mu mohon kuasa daripada Roh Kudus mengiluminasi buat setiap kami agar pengertian firman Tuhan boleh terus kami dapati Tuhan, untuk kami boleh iman kami bertambah-tambah bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kami pun demikian Tuhan. Ajar kami untuk bisa menghadapi seluruh tantangan dalam kehidupan kami sebesar apapun itu Tuhan. Kami mohon Tuhan agar kami memiliki mata rohani yang begitu kuat, bisa melihat penyertaan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan memberi persembahan untuk program 12 bakul ya. Nanti saya minta Pak Daniel pimpin dalam doa ya Pak ya, untuk kita doa buat persembahan program 12 bakul gitu ya. Silakan Pak Daniel. Doa, terima kasih Tuhan dengan firman-Mu pada kesempatan malam hari ini Tuhan, memberikan hati daripada kami menjauh dari Yesus, karena kami tahu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa mengatasi segala sesuatunya. Sebentar Tuhan kami akan memberikan sembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan, baik yang memberi Tuhan belum memberi, memberkati oleh Tuhan. Pujilah nama Engkau buat selamanya. Tuhan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya baru ingat kalau minggu ini ada 5 minggu ya Sabtunya, jadi minggu depan masih kita kolek karena untuk baru menghitung. Saya baru pas lihat oh iya ya, minggu depan masih ada, Sabtu depan masih ada di bulan ini ya. Jadi 5 minggu ya. Oke. Ya, kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap apa yang telah Engkau kerjakan pada malam hari ini buat setiap kami kaum awam-Mu, orang-orang sederhana yang boleh berbagian juga untuk program 12 bakul, yang dimana kami mencoba untuk berbagi kepada sesama kami dengan memberikan sembako kepada lingkungan sekitar kami. Kami mohon biarlah setiap kami Tuhan yang telah ikut ambil bagian, Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap apa yang mereka lakukan, yang mereka lakukan di dalam pekerjaan mereka, profesi mereka masing-masing, usaha mereka juga Tuhan memberkati dan memelihara serta melindungi. Terima kasih Bapak atas pada malam hari ini, biarlah kami semua memperoleh rahmat-Nya pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita pada Yesus Kristus, dan penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.